Bab 1721. Wanita cantik itu naik ke panggung sambil membawa nampan kayu dan berdiri di sana tanpa bersuara. Setelah itu, Alba mulai memperkenalkan item pertama. Sebagai tuan rumah lelang, dia perlu menyatakan rincian barang, arah, dan fungsi barang sehingga semua orang tahu apa yang mereka tawar. Mereka hanya akan menawar dengan segala yang mereka miliki jika mereka mendesak atau jika barang itu cocok bagi mereka. Tuan rumah memainkan peran penting dalam hal ini. Mereka perlu menggunakan kata-kata indah untuk menarik minat penawar agar mereka mau melakukan apa saja untuk membeli harta karun itu. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan barang pertama kepada kalian semua. Setelah Alba berkata demikian, dia mengangkat kain merah di atas nampan kayu itu dan menampilkan benda apa yang ada di bawahnya. Itu adalah batu sebesar kepalan tangan. Semua orang tahu apa itu. Itu adalah batu kenangan. Selama pengguna menghancurkannya, isi di dalam batu akan memasuki otak pengguna. Nova memberikan satu kepada David ketika dia meninggalkan sekte Iridescent. Peta seluruh kerajaan bintang tercatat di dalamnya. Oleh karena itu, ia menggunakan peta ini untuk secara akurat menemukan benua suci pusat. Jika tidak, akan sulit bagi pendatang baru untuk menemukan benua suci pusat di kerajaan bintang yang luas tanpa petunjuk apapun. Dia juga akan membuang banyak waktu. Batu kenangan itu tidak terlalu berharga, tetapi isinya yang tercatat di dalamnya mungkin penting. Demikian pula, itu mungkin sesuatu yang sepele dan tidak memerlukan biaya apapun. Atau bisa juga berisi beberapa peta atau keterampilan tempur, atau bahkan pintu masuk harta karun tertentu. Tidak mudah untuk membayangkannya. Batu itu hanya sebuah pembawa sedangkan apa yang tercatat di dalamnya adalah benda yang benar-benar berharga. Jika Treasure Trove melelang batu memori, maka pasti ada sesuatu yang penting yang tercatat di dalamnya. Saya pikir semua orang bisa melihat bahwa ini adalah batu memori. Meskipun terlihat normal, kontesnya tidak. Ini mempelajari keterampilan tempur yang kuat yang disebut telapak tangan bergelombang tingkat ke-9. Tetapi hanya telapak tangan pertama yang diserap di sini, yang juga dapat disebut telapak tangan bergelombang tingkat ketiga. Mengenai telapak tangan terakhir dikatakan telah lama hilang, dan Treasure Trove tidak memilikinya. Bahkan jika Anda memiliki kecocokan 3, itu masih cukup kuat. Setiap kali Anda meningkatkan kemiringan kita, kekuatan akan berlipat ganda, dan juga dapat ditumpangkan. Setelah Anda mempelajari level ketiga tersebut, kekuatan yang ditumpangkan akan setara dengan keterampilan tempur tingkat menengah. Ketika semua orang mendengar bahwa itu setara dengan keterampilan tempur tingkat menengah, banyak dari mereka menunjukkan ekspresi gembira. Keterampilan tempurnya sama seperti senjata terikat jiwa. Itu adalah sumber daya langka di kerajaan bintang. Namun, keterampilan tempur tidak akan meningkatkan kekuatan tempur seseorang sebanyak senjata terikat jiwa. Oleh karena itu, nilai keterampilan tempurnya juga sedikit lebih rendah daripada senjata terikat jiwa. Ketika seseorang tidak dapat meningkatkan wilayahnya, keterampilan tempur dan senjata terikat jiwa akan digunakan untuk meningkatkan kekuatan tempur. Alba belum menyelesaikan perkenalannya. Dia melanjutkan, ditambah lagi, telapak tangan bergelombang tingkat ke-9 ditanamkan di batu ini oleh seorang Saint. Pada saat yang sama, itu juga datang dengan kesadaran Saint. Saya percaya bahwa selama Anda tidak bodoh, Anda akan menguasai telapak tangan bergelombang tingkat ke-9 dengan sangat cepat dan menguasai esensinya untuk mengeluarkan kekuatan yang hebat. Sekarang, mari kita mulai menawarkan untuk 3 level pertama dari telapak tangan bergelombang tingkat ke-9. Harga dasarnya adalah 5 miliar dolar bintang. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 100 juta. Setelah Alba mengatakan itu, seseorang langsung berteriak. 5,5 miliar, 6 miliar, 6,5 miliar, 7 miliar, 23 miliar. Setelah beberapa putaran penawaran, harga 3 tingkat pertama dari telapak bergelombang tingkat ke-9 mencapai harga tinggi sebesar 23 miliar. Bab 1722. Ini bukanlah akhir. 25 miliar. Sebuah suara berkata dengan keras dan jelas. Archimedes adalah orang yang menetapkan harga ini. Splendor, salah satu dari 5 perusahaan dagang teratas yang dikendalikan oleh keluarga Lightfoot,
memiliki kekayaan hampir sama banyaknya dengan keluarga Veloes. Sebagai pewaris pertama keluarga Lightfoot dan calon kepala keluarga, Archimedes dapat menghabiskan uang sebanyak yang dia inginkan selama dia mengucapkan kata-kata. Ketika dia bilang 25 miliar, tak seorang pun meneruskan tawarannya. Pertama, mereka mengenalinya sebagai calon kepala keluarga Lightfoot, jadi mereka enggan menyinggungnya. Kedua, harga ini cukup tinggi sehingga jika mereka terus menawar, mereka akan membayar premi di atas nilai barang tersebut. Pada akhirnya, 3 tingkat pertama dari telapak tangan bergelombang tingkat ke-9 dijual seharga 25 miliar dolar bintang. Namun, orang yang mendapatkannya adalah Archimedes, dan ini membuat Alba, yang berada di atas panggung, merasa tidak nyaman. Ini baru item pertama, dan ini adalah 3 level pertama dari telapak tangan bergelombang tingkat ke-9 yang memiliki keterampilan tempur tingkat menengah. Jika memang begitu, seberapa berhargakah barang-barang berikutnya? Semua orang memperlihatkan ekspresi gembira dan menatap lurus ke arah panggung. David tidak menawar. Sebaliknya, dia mengerutkan kening. Dia tidak terlalu senang dengan harga akhirnya. 25 miliar terlalu rendah. Targetnya hari ini adalah 1,2 triliun dolar bintang. Jika satu item harganya sekitar 25 miliar, bukankah dia perlu menawar 50 item untuk mencapai jumlah tersebut? Mungkin tidak banyak harta dalam lelang ini, bukan? Bahkan jika dia menawar semuanya, itu tetap tidak akan cukup. Apakah ini lelang besar yang telah dipersiapkan Treasure Trove sejak lama? David menggelengkan kepalanya karena kecewa. Semakin tinggi harapannya, semakin besar pula kekecewaannya. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa makanan pertama hanyalah makanan pembuka. Barang yang benar-benar berharga akan ditawarkan pada akhirnya. Setelah barang pertama terjual, barang kedua dibawa ke atas panggung. Alba mulai memperkenalkan barang itu lagi. 2 jam berlalu sangat cepat, dan lebih dari 10 harta terjual. David bahkan belum menawar satu kali pun. Sebab, harganya terlalu rendah dan tidak ada satu barang pun yang melebihi 50 miliar, sehingga tidak layak ditawar. 80% dari barang yang terjual sekarang adalah milik Archimedes. Saat Archimedes mengumpulkan semakin banyak harta, wajah Alba di balik kerudung semakin pucat. 2 jam lagi berlalu. Tahap pertama pelelangan telah usai, jadi Alba menemukan alasan untuk turun panggung untuk beristirahat. Tentu saja, bukan karena dia lelah dan ingin beristirahat. Sebaliknya, dia pergi menemui Valerio untuk menanyakan apa yang harus dia lakukan. Archimedes jelas ada di sini untuk menimbulkan masalah. Treasure Trove berkorban begitu banyak untuk menarik klien lama mereka agar mereka mau kembali bekerja dengan Treasure Trove, bukan untuk menguntungkan si bajingan Archimedes. Meskipun dia harus membayar barang-barang itu, apakah Treasure Trove peduli dengan uangnya? Begitu Alba pergi, suasana menjadi gempar. Tuan Archie, tidakkah menurutmu tidak pantas bagi kita untuk melakukan ini? Tanya Bernard. Apa yang salah dengan ini? Ini pelelangan, dan bukan berarti aku tidak membayar, kata Archimedes acuh tak acuh. Treasure Trove melakukan ini untuk menarik klien lama dan baru. Jika kita melakukan ini, kita akan mengacaukan rencana mereka. Keluarga Veloes tidak akan senang. Jadi apa? Mereka hampir tidak bisa bertahan. Anders hidup menyendiri untuk menerobos ke Saint Parsial, dan setelah dia berhasil dan keluar, pasti akan ada beberapa peristiwa besar untuk mengumpulkan lebih banyak prestise baginya untuk menjadi kepala keluarga masa depan. Apa hadiah yang lebih baik daripada Treasure Trove? Anders mungkin salah satu jenius langka di Star Kingdom, tetapi bahkan jika dia berhasil, dia hanya akan menjadi Saint Parsial. Kurasa tidak akan mudah baginya untuk mengalahkan Treasure Trove juga. Lagi pula, keluarga Veloes memiliki 3 Saint sejati, tanya Bernard penasaran. Memang tidak mudah baginya untuk mengambil alih Treasure Trove, tapi bagaimana jika dia membuat Secret Saint keluarganya memintanya? Bagaimana mungkin keluarga Veloes menolaknya? Kata Archimedes dengan seringai dingin. Bab 1723. Apa itu mungkin? Seorang suci-suci adalah orang terkuat di kerajaan bintang, mengapa mereka peduli dengan sesuatu yang sepele? Bernard bertanya dengan kaget. Bagaimana mungkin tidak?
Kau harus tahu bahwa Anders adalah jenius nomor 1 dalam sejarah keluarga Palmore. Bahkan Grandmaster Secret Saint pun memujinya setinggi langit. Konon, Anders dulu berlatih dengan Grandmaster itu sejak dia masih kecil. Kalau tidak, bagaimana dia bisa sekuat sekarang? Ditambah lagi, keluarga Felowes tidak sekuat yang kau katakan. 2 dari 3 Grandmaster True Saint terluka dalam pertempuran sebelumnya. Mereka belum pulih sampai sekarang. Archimedes mengungkap rahasia mengejutkan lainnya. Untungnya Bernard menghalangi orang-orang di sekitarnya saat mereka berbicara, jadi tidak ada yang mendengar apa yang mereka katakan. Jika kabar ini tersiar, seluruh benua suci pusat akan gemetar. Hal ini juga akan menjadi pukulan telak bagi keluarga Felowes. Tentu saja, beberapa kekuatan utama di benua suci pusat juga mengetahui apa yang disebutkan Archimedes. Namun, mereka semua memiliki pemahaman diam-diam, jadi tidak ada yang mengatakan apapun. Setiap orang punya rahasia. Jika Anda membocorkan rahasia orang lain, mereka juga bisa membocorkan rahasia Anda. Pada akhirnya, kedua belah pihak akan menderita. Oleh karena itu, meskipun Archimedes adalah pewaris pertama keluarga Lightfoot, dia tidak berani menyebarkannya. Ia pun tahu bahwa orang-orang di sekitarnya tidak dapat mendengarnya. Oleh karena itu ia berani mengucapkannya lantang untuk melampiaskan kemarahan di dalam hatinya. Archimedes awalnya tidak berencana membeli begitu banyak barang selama pelelangan ini untuk menyinggung keluarga Felowes. Namun, kecelakaan itu terjadi saat menunggu, dan sekarang, dia tidak bisa melampiaskan kemarahan di hatinya. Archimedes merasa menyesal. Kalau saja dia tidak pergi melihat apa yang terjadi karena penasaran ketika dia melewati kedai dan mendengar pertengkaran itu, apakah hasil selanjutnya akan terjadi. Dia takut sampai-sampai dia basah kuyup oleh bocah aneh di depan banyak orang. Ini akan menjadi penghinaan terbesar dalam hidupnya. Bagaimana Archimedes akan merasa lebih baik jika dia tidak melampiaskannya? Dia tidak akan membiarkan keluarga Felowes bersenang-senang jika dia tidak bisa. Siapa yang memintamu menjadi tuan rumah pertemuan ini? Kejadian itu tidak akan terjadi jika Anda tidak menyelenggarakan lelang tersebut. Archimedes menyalahkan Treasure Trove dengan penuh kebencian atas semua yang terjadi karena dia tidak dapat menemukan pelakunya. Inilah yang biasanya dilakukan oleh keturunan langsung dari pasukan utama. Setiap kali mereka mengalami kerugian, mereka perlu mencari seseorang untuk melampiaskan keluh kesahnya. Bernard terkejut setelah mendengar itu. Meskipun dia adalah seorang sovereign ranker, dia hanyalah kerabat dekat dari keluarga Lightfoot sehingga dia tidak bisa menjadi anggota inti keluarga. Itulah sebabnya pengetahuannya terbatas. Apa yang Archimedes katakan kepadanya hari ini adalah rahasia yang mengejutkan. Keluarga Felowes hanya tampak kuat dari luar. 2 orang suci sejati mereka terluka dan masih belum pulih. Namun, ini antara keluarga Felowes dan Palmore. Tidaklah bijaksana jika Master Archie terlibat dalam hal ini. Keluarga Lightfoot juga akan menderita jika keluarga Felowes menjadi gila dan memutuskan untuk melakukan serangan balik di detik terakhir. Saya harus bicara dengan Guru Archie. Sebagai pelindung Archimedes, meskipun dikatakan bahwa nasib mereka saling terkait, ini hanya sepihak. Terus terang, Bernard tidak akan selamat jika sesuatu terjadi pada Archimedes. Sebaliknya, jika sesuatu terjadi pada Bernard atau jika ia meninggal, tidak akan terjadi apa-apa pada Archimedes. Bab 1724. Keluarga Lightfoot bahkan akan memberinya pelindung yang lebih kuat. Tuan Archie, kita juga akan menderita jika kita tidak menunjukkan rasa hormat kepada keluarga Felowes dan mereka memutuskan untuk menyelidiki ini, saran Bernard. Apakah kita tidak menghormati mereka? Saya tidak menawar semuanya, hanya 80% barangnya. Archimedes bersikap acuh tak acuh. Tuan, saya tahu Anda marah dan Anda perlu melampiaskannya. Sekarang setelah Anda melakukannya, harap tenang. Jangan menawar apapun setelah ini. Jika tidak, kami tidak akan dapat menjelaskannya kepada keluarga. Apa susahnya, Paman Bernard, tinggalkan saja saya. Karena saya sedang di pelelangan, saya harus membeli sepuasnya. Saya punya semua uang di dunia. Tuan Archie, Anda harus berpikir jernih. Jika keluarga Felowes memutuskan untuk menyelidiki ini, keluarga juga akan marah kepada Anda.
Anda mungkin tidak akan mendapatkan dukungan dari keluarga lagi jika Anda ingin menggunakan kekuatan keluarga untuk menangani orang-orang tertentu di kemudian hari. Perkataan Bernard langsung menusuk hati Archimedes. Jika dia ingin menyingkirkan semua orang yang melihatnya mengompol di bar, dia pasti perlu menggunakan kekuatan tersembunyi keluarganya. Kalau para senior tidak setuju, akan sedikit merepotkan. Dia hanya bisa menceritakan apa yang terjadi kepada mereka sehingga keluarganya akan menghancurkan orang-orang itu untuknya. Namun, bagaimana dia bisa memberitahu mereka apa yang terjadi? Archimedes tidak akan pernah menceritakan kepada keluarganya apa yang terjadi bahkan jika mereka membunuhnya. Begitu dia melakukannya, kedudukannya dalam keluarga akan jatuh. Mereka bahkan mungkin akan menendangnya keluar dan mencari pewaris pertama yang lain. Paman Bernard, aku mengerti. Aku akan menahan diri dan tidak menawar sembarangan. Aku hanya akan menawar untuk hal-hal yang aku suka, kata Archimedes. Terima kasih atas kebijaksanaanmu, guru. Di sisi lain, setelah Alba berjalan menuruni panggung, dia berlari ke Valerio. Kakek Val, si bajingan Archimedes itu ada di sini untuk membuat masalah. Jika dia terus melakukannya, pelelangan kita tidak akan mencapai hasil yang diharapkan, teriak Alba dengan marah di depan Valerio. Valerio tidak menyangka akan ada yang menimbulkan masalah di pelelangan ini, dan orang ini bahkan merupakan pewaris pertama keluarga Lightfoot. Apakah keluarga Lightfoot mencoba berselisih dengan keluarga Velowes? Tidak, apa yang akan mereka dapatkan dari ini? Alba, begitu. Kembalilah dan teruslah menjadi tuan rumah. Banyak dari mereka yang masih menunggu. Apapun yang terjadi, kita harus melanjutkan pelelangan, Valerio memikirkannya dan berkata. Tetapi bagaimana jika Archimedes terus melakukan apa yang baru saja dilakukannya? Jika kita terus melakukannya, itu hanya akan memenuhi tujuannya. Kalau begitu, biarkan dia melanjutkannya. Tetapi, Alba, kenapa kamu tidak meneruskan saja pelelangan ini? Aku akan memperhatikannya. Kalau dia meneruskan, aku akan mencari beberapa orang untuk menaikkan harganya. Kalau dia masih mau menawar, harganya akan beberapa kali lipat lebih mahal dari harga sebenarnya. Kalau tidak, kita tidak akan rugi apa-apa kalau kita menawar sendiri. Alba memikirkannya dan menduga ini mungkin berhasil. Baiklah, kakek Val, aku akan kembali sekarang. Kau harus cepat. Kurasa dia di sini untuk membuat masalah dan dia tidak akan berhenti begitu saja. Baiklah, pergilah sekarang. Jangan biarkan semua orang menunggu. Alba segera pergi dan meneruskan acara pelelangan. Valerio tidak bergerak, namun, alisnya berkerut erat. Apa yang keluarga Lightfoot coba lakukan? Apakah keluarga Archimedes memerintahkannya untuk melakukan ini? Atau apakah itu semua Archimedes? Apa tujuan dari ini? Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya berenang dalam otak Valerio. Setelah dia memikirkannya, Valerio masih tidak bisa mengerti. Dia menarik napas dalam-dalam. Ini adalah periode yang sangat penting bagi keluarga Velowes. Bahkan seorang junior seperti Archimedes berani datang untuk menantang batas akhir keluarga. Bab 1725. Alba kembali ke panggung untuk melanjutkan memandu pelelangan. Saat fase kedua dimulai, barang-barang tersebut didorong ke atas panggung satu persatu. Harta karun tersebut jelas lebih baik daripada harta karun pada tahap pertama. Harga terendahnya juga naik 2 kali lipat. Belum lagi harga akhirnya, bahkan ada yang naik 4 atau 5 kali lipat. Di bawah panggung, David akhirnya mulai tertarik. Dia dengan santai menawar 3 item dan menghabiskan hampir 300 miliar dolar bintang. Di akhir lelang, dia akan mendapatkan 3.000 poin mewah setelah transaksi selesai. Ini masih sangat jauh dari tujuannya datang ke pelelangan. David ingin menawar beberapa lagi, tetapi jika dia melakukan ini, itu akan terlalu menarik perhatian. Meski dia hanya menawar 3, dia sudah menarik perhatian banyak orang. Beruntungnya, Archimedes menawar lebih dari 10 item sekaligus selama tahap pertama, jadi dia sudah menjadi pusat perhatian. Karena itu, David tidak terlalu menonjol setelah menawar 3 barang. Selama fase kedua, Archimedes hanya mengajukan tawaran 1 kali, yang membuat Alba sangat rileks.
Keluarga Veloes tidak dalam posisi untuk memiliki konflik dengan keluarga Lightfoot sekarang. Dilihat dari tindakan kakek Val, dia pasti akan menuntut penjelasan dari keluarga Lightfoot jika Archimedes tidak berhenti. Mereka semua ada di ladang ini, jadi kalau kau bisa membuat masalah di wilayahku, aku juga bisa melakukan hal yang sama di wilayahmu. Pada akhirnya, kedua belah pihak akan menderita, yang memungkinkan pihak lain mendapatkan keuntungan dari penderitaan mereka. Karena Archimedes berhenti tepat waktu, keluarga Veloes berpura-pura tidak melihat itu. Paling-paling, mereka akan mengambil lebih banyak harta. Keluarga Veloes mampu mengorbankan sesuatu yang sangat kecil. Lagi pula, barang-barang pada tahap pertama tidak begitu berharga. Jika Archimedes terus melakukan apa yang dilakukannya selama fase kedua dan ketiga, keluarga Veloes akan memusuhi mereka. Jika itu terjadi, kedua belah pihak akan menderita. Bahkan jika keluarga Lightfoot adalah orang-orang yang mengambil keuntungan dari mereka, mereka juga akan menderita. Awalnya hanya ada sekitar 20 item selama fase kedua. Setelah Archimedes berhenti, Valerio meminta mereka menambahkan 10 lagi di menit terakhir. Yang berarti 30 item terjual pada tahap kedua. David mendapat 3, Archimedes mendapat 1, dan sisanya 27 dibagikan kepada tamu lainnya. Ini lebih sesuai dengan tujuan awal Treasure Trove menyelenggarakan lelang ini. Ini adalah situasi di mana semua orang akan bahagia. Tak lama kemudian, fase ketiga yang ditunggu-tunggu semua orang pun tiba. Fase ini juga merupakan klimaks dari lelang. Alba berdeham dan berkata dengan suara yang jelas, "Para tamu sekalian, tahap ketiga lelang akan segera dimulai. Ini juga merupakan tahap terakhir dari penawaran. Saya yakin kalian tidak sabar lagi. Segala sesuatu yang akan datang berikutnya sangat berharga, jadi sebaiknya kalian semua memeriksa apakah kalian memiliki cukup uang di saku kalian." Setelah dia mengatakan itu, seseorang di bawah panggung berkata, "Nona Veloes, cepatlah. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saya tidak menawar sekarang karena saya sedang menunggu saat ini. Saya ingin membawa pulang salah satu barang berharga yang Anda sebutkan." "Ya, Nona Veloes, jangan membuat kami penasaran. Meskipun harta karun tadi tidak buruk, harta karun itu hanya berharga bagi orang-orang tertentu. Harta karun itu tidak cukup untuk membuat kami ingin membawanya pulang, meskipun itu akan membuat kami bangkrut. Saya harap harta karun berikutnya tidak akan mengecewakan kami. Kami menunggu item terakhirnya muncul. Saya juga. Saya juga." Para tamu di bawah panggung mulai membuat kegaduhan. Tidak peduli siapa yang menjadi tuan rumah lelang, barang yang dilelang adalah yang paling berharga. Banyak orang datang hanya untuk ini. Bab 1726. Barang-barang sebelumnya hanya makanan pembuka. Hanya keluarga kecil yang akan menawar. Kekuatan-kekuatan besar tidak akan terganggu oleh harta karun tersebut. Apa yang mereka butuhkan adalah harta yang disebutkan Alba. Sekarang mereka berada pada saat kritis, mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. "Jangan khawatir, karena aku sudah bilang ini sangat berharga, aku tidak akan mengecewakanmu. Treasure Trove mengeluarkan banyak uang untuk barang-barang ini. Selanjutnya, silakan sambut staf kami untuk membawa harta karun pertama ke atas panggung." Setelah Alba mengatakan itu, seseorang mendorong barang pertama itu. Itu masih ditutupi kain merah. Semua orang di bawah panggung menatapnya tajam. Alba berjalan di depan harta karun itu dan menarik ujung kain merahnya. Seluruh pemandangan itu hening. Bahkan, orang bisa mendengar napas berat orang banyak. Mata David berbinar saat ia menatap lurus ke arah panggung. Harta karun ini akan menentukan apakah ia dapat menghabiskan sisa 900 miliar dolar bintang untuk mencapai tujuannya. Sekalipun harta ini tidak cukup baik, harta berikutnya harus melakukannya. Alba menarik ujung kain itu tetapi dia tidak memperlihatkan benda itu untuk waktu yang lama, membuat semua orang penasaran. Ketika tiba saatnya, Alba segera menyingkirkan kain merah yang menutupi harta karun itu. Sebuah palu besi yang bersinar dengan cahaya biru muncul di depan semua orang. Di dalam cahaya biru itu terdapat kilatan petir. "Apakah itu, palu?" Alba mulai memperkenalkannya. "Jangan berkedip. Ini, palu. Tapi itu bukan palu biasa.
Itu adalah senjata pengikat jiwa tingkat menengah. Pada saat yang sama, itu adalah level tertinggi di antara senjata pengikat jiwa tingkat menengah. Itu hanya satu langkah lagi untuk menjadi senjata pengikat jiwa tingkat tinggi. Namanya adalah palu petir. Palu petir adalah senjata terikat jiwa tingkat menengah. Senjata ini sangat kuat, dan terbuat dari batu jantung petir yang disempurnakan oleh petir surgawi. Senjata ini memiliki atribut petir dan kilat yang sangat kuat. Setiap kali Anda melawan musuh, petir dan kilat akan keluar bersamaan hanya dengan sekali hantaman palu. Musuh Anda tidak akan dapat melawan, dan jangkauan serangannya fleksibel. Jika Anda menggunakannya dalam jarak jauh, itu akan menunjukkan lebih banyak kekuatan palu. Menurut catatan sejarah, sebuah kekuatan besar menggunakan Hammer of Thunder untuk menghancurkan sebuah benua hanya dengan satu kali hantaman, yang menyebabkan banyak korban. Anda dapat melihat betapa kuatnya itu, dan itu jelas langka. Bayangkan ini, jika kamu mengeluarkan tubuh emas abadi dan kamu memiliki palu petir yang akan memancarkan petir, apa efeknya? Anda bahkan dapat menghancurkan planet hanya dengan satu pukulan. Kamu akan menjadi perwujudan dewa petir jika kamu memiliki ini. Alba terus mengoceh. Pada akhirnya, dia tidak lupa menambahkan, hanya pria sejati yang menggunakan palu petir. Semua pria di pelelangan itu menatap lurus ke arah palu. Palunya cantik sekali. Benda itu bersinar dengan cahaya biru disertai kilatan petir sesekali. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Alba, mereka mulai membayangkan diri mereka mengeluarkan tubuh emas abadi dan melawan musuh mereka dengan palu petir. Saat guntur dan kilat bergemuruh, mereka bagaikan perwujudan dewa petir. Mereka akan terlihat sangat mendominasi. Mereka dapat merasakan adrenalin mereka terpompa saat membayangkan adegan itu. Tidak ada pria yang dapat menahan diri untuk tidak tampil di medan perang dan menggunakan keterampilan tempurnya dengan cara yang begitu mendominasi. Bab 1727. Archimedes merasa sangat gembira saat melihat palu petir di panggung. Inilah senjata yang diinginkannya. Ada banyak senjata soulbound di Splendor, termasuk senjata soulbound tingkat menengah dan tingkat tinggi. Akan tetapi, tidak ada satupun yang membuat Archimedes merasa lebih gembira daripada palu petir. Dia harus mendapatkannya berapapun harganya. Kemegahan tidak memiliki segalanya kecuali uang. Sejak keluarga Velowes mengeluarkan senjata terikat jiwa semacam ini, tampaknya mereka membakar kapal mereka. Namun, apakah itu akan berhasil? Pada akhirnya, Treasure Trove akan tetap menjadi milik keluarga Palmore. Jika keluarga Velowes tidak dapat menemukan orang suci baru sebagai pendukung mereka, mereka tidak dapat lepas dari kendali keluarga Palmore. Setiap kekuatan besar mengetahui hal ini, jadi keluarga Velowes pasti mengetahuinya juga. Terlebih lagi, hanya ada 6 orang suci-suci di permukaan seluruh kerajaan bintang. Tidak ada seorang pun yang akan menyinggung orang suci dari keluarga Palmore demi keluarga Velowes. Adapun yang tersembunyi, mungkin ada beberapa di sekitar, tetapi bisakah keluarga Velowes menemukan mereka? Bahkan jika mereka menemukannya, mengapa orang suci-suci membantu mereka? Keluarga Velowes menghadapi jalan buntu. Hanya masalah waktu sebelum mereka punah. Kecuali jika terjadi mukjizat dan orang suci sejati dari keluarga Velowes yang tidak terluka berhasil mencapai tingkat orang suci-suci. Itulah satu-satunya harapan keluarga mereka. Nona Velowes, apakah palu itu ajaib seperti yang Anda katakan? Apakah Anda berbohong kepada kami? Tanya seseorang. Ya, Nona Velowes. Karena Anda mendasarkan efeknya pada catatan sejarah, siapa yang akan tahu efek sebenarnya karena tidak ada yang menggunakannya sebelumnya? Apakah benar-benar sekuat yang Anda katakan? Kami juga punya pertanyaan yang sama. Mengapa Anda tidak menggunakannya dan menunjukkan efeknya kepada kami? Jika tidak, sulit bagi kami untuk mempercayai Anda. Karena ada yang menyinggung hal ini, pasti akan ada yang kedua, ketiga, atau bahkan lebih. Alba sudah menduga akan timbul pertanyaan, tetapi di saat yang sama, dia tidak menduga hal ini. Adalah hal yang wajar jika seseorang mengajukan pertanyaan dalam sebuah lelang kecil. Namun, orang-orang biasanya tidak akan mempertanyakan apapun pada lelang yang diselenggarakan oleh Treasure Trove. Bagaimanapun, kekuatan mereka sudah jelas.
Mereka memiliki banyak aset dan properti, jadi bagaimana mungkin mereka mempertaruhkan reputasi perusahaan mereka demi keuntungan kecil? Jika Treasure Trove menemui pertanyaan seperti itu berarti reputasi mereka mulai menurun. Alba menjawab, merasa sedikit marah, semuanya, Treasure Trove adalah salah satu dari 5 perusahaan perdagangan teratas di benua suci tengah. Ini karena kerja keras dan akumulasi para leluhur keluarga Felowes dan generasi setelah mereka. Apakah menurutmu kami akan dengan sengaja merusak reputasi perusahaan? Apakah reputasi kami hanya bernilai seperti senjata soulbound tingkat menengah? Kau terlalu meremehkan kami. Nona Felowes, jangan salah paham. Kami tidak meragukan Anda, tetapi kami hanya ingin melihat seberapa kuat palu itu. Jumlah kami sangat banyak dan hanya satu orang yang bisa mendapatkannya, jadi orang yang mendapatkannya pasti akan menganggapnya sebagai harta karun dan tidak mau memamerkannya. Karena palu itu masih ada di tangan Anda, dapatkah Anda menunjukkan kepada kami kekuatannya untuk memenuhi keinginan kami? Perkataan orang ini tidak sekasar perkataan yang diucapkan orang tadi. Dia segera mendapat pengakuan dari orang lain. Dia benar, kami tidak akan pernah meragukan Treasure Trove. Kami hanya ingin melihat seberapa hebatnya, itu saja. Saya harap Anda akan mewujudkannya, Nona Felowes. Ketika Alba mendengar hal itu, dia tidak menolak permintaan tersebut. Tujuan awalnya adalah untuk memuaskan semua orang di sini. Oleh karena itu, dia dapat memenuhi permintaan tersebut. Namun, orang yang meragukannya berbicara terlalu kasar, membuatnya sedikit tidak nyaman. Karena kau mengatakan itu, aku akan menunjukkan kepadamu seberapa kuat Hammer of Thunder itu. Aku akan membiarkanmu melihat apakah Treasure Trove berbohong kepadamu. Setelah Alba mengatakan itu, dia memegang palu itu dengan tangan kanannya. Kemudian, dia menggunakan seluruh kekuatan puncak pangkat penguasa untuk mengaktifkan palu itu. Semua orang terfokus padanya. Bab 1728. Pada saat itu, ledakan, menabrak. Cahaya biru menutupi panggung. Petir biru yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari palu petir. Itu seperti kekuatan surgawi, membuat siapapun yang kekuatannya lemah merasakan kengerian dari lubuk hati mereka. Pada saat ini, Alba dikelilingi oleh petir biru. Petir yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya, tetapi dia tidak terluka sama sekali. Seolah-olah mereka sedang menyambut tuannya. Adegan ini mengejutkan banyak orang. David juga terpesona. Ini juga pertama kalinya dia melihat sesuatu seperti ini. Dia harus mengakui bahwa palu ini memang menakjubkan. Pada saat ini, sebuah kalimat muncul dari sistem. Salah satu dari 3 senjata kuno teratas, palu petir, terdeteksi. Meskipun rusak, itu adalah komponen utama palu Dewa Petir. Tuan rumah, mohon lakukan apapun yang Anda bisa untuk mendapatkannya. Sistem akan menjalani peningkatan terakhirnya setelah mengumpulkan 3 senjata kuno teratas, kapak pembelah langit, palu Dewa Petir, dan busur matahari. Apa? Bukankah ini palu petir? Bagaimana ia menjadi dewa palu petir? Itu bahkan salah satu dari 3 senjata kuno teratas. Apakah palu ini benar-benar seburuk itu? Hal utama adalah bahwa hal ini merupakan salah satu persyaratan agar sistem dapat menjalani pemutakhiran terakhirnya. David masih sangat bingung dengan sistemnya, tetapi hal itu tidak akan menghentikannya untuk mempercayainya. Karena sistem mengatakan itu adalah God of Thunder Hammer, maka itu pasti benar. Jika dikatakan itu adalah salah satu dari 3 senjata kuno teratas, maka itu pasti benar juga. Adapun mengapa palu Dewa Petir, salah satu dari 3 senjata kuno teratas, hanya memiliki kekuatan maksimal senjata terikat jiwa tingkat menengah, itu pasti karena kerusakannya. Tidak peduli apapun, David harus mendapatkan palu itu. Alba memegang palu di tangannya saat kilat biru yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya. Setiap sambaran petir sangatlah kuat. Dia hanya berada di puncak ruler ranker, jadi dia tidak bisa memanfaatkan semua kekuatan palu itu. Kalau saja dia seorang sovereign ranker, maka hal itu mungkin saja terjadi. Efeknya pasti akan lebih baik daripada apa yang ditunjukkan saat ini. Alba bersenang-senang melihat semua orang menatapnya dengan mulut ternganga di lantai. Seiring berjalannya waktu, dia tidak dapat menahannya lagi.
Dia hanya bisa mengaktifkan senjata Soulbound tingkat menengah dengan kekuatan ruler rank-nya yang puncak. Karena itu, dia merasa sangat terkuras. Hanya senjata Soulbound tingkat pemula yang cocok untuknya. Alba tidak tahu bahwa dia memegang palu Dewa Petir, salah satu dari 3 senjata kuno teratas. Kekuatannya melampaui senjata terikat jiwa tingkat pertama. Palunya telah lama berada di gudang Treasure Trove. Tidak seorang pun tahu kapan benda itu diperoleh, dan lambat laun benda itu menjadi salah satu pusaka keluarga Felowes dan diwariskan hingga sekarang. Karena palu Dewa Petir merupakan pusaka keluarga Felowes, mereka tidak akan menyentuhnya kecuali terpaksa. Kalau sekarang mereka tidak dalam situasi hidup dan mati, mereka pasti tidak akan mengeluarkannya. Bab 1729. Alba mematikan Hammer of Thunder dan panggung kembali tenang seperti sebelumnya. Petir biru yang tak terhitung jumlahnya juga menghilang. Palunya terletak di sana dengan tenang. Saat itu, Alba merasa lemah dan sakit. Ia hanya mengaktifkan palu sebentar, tetapi ia merasa terkuras abis. Dia masih terlalu lemah. Setelah menenangkan diri, dia bertanya, apakah kalian semua puas dengan kinerja palu itu? Orang-orang di tempat kejadian masih belum pulih dari kenyamanannya. Tidak peduli seberapa kuat palu itu, penampilan tadi terlalu menarik perhatian. Hammer of Thunder jelas merupakan item untuk para peniru. Nona Felowes mulai menawar. Aku tidak sabar. Mata Archimedes memanas dan dia berkata dengan tidak sabar. Alba menatap Archimedes. Ia merasa sedikit putus asa. Dia tahu orang ini akan memulai lagi. Dia tidak ingin palu itu jatuh ke tangan Archimedes, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Dia tidak dapat mencabut hak siapapun untuk menawar dalam lelang kecuali mereka memiliki rekam jejak yang menawar tetapi tidak membayar. Akankah Archimedes melakukan hal semacam itu melihat statusnya? Alba mengabaikan Archimedes dan melanjutkan, semuanya, kalian harus tahu bahwa aku hanyalah seorang ruler ranker puncak. Jika kalian ingin memanfaatkan palu ini sepenuhnya, kalian harus setidaknya berada di Sovereign Rank. Jika seorang Sovereign Ranker menggunakan palu ini, palu itu pasti akan lebih kuat dari apa yang kalian lihat tadi. Ketika Archimedes melihat Alba mengabaikannya, kemarahannya yang belum reda bangkit lagi. Si jalang Alba, dia hanya bidak catur yang ditinggalkan oleh keluarganya. Beraninya dia memutarbalikkan di hadapanku. Sekalipun dia marah, dia tidak bisa berbuat apa-apa kepada Alba. Bukan karena Alba merupakan keturunan langsung, melainkan karena dia adalah pertunangan Anders. Keluarga Palmore berada pada level yang sama dengan keluarga Ginger, keluarga yang mendukung keluarga Lightfoot. Mereka semua termasuk dalam 6 kekuatan teratas di Kerajaan Bintang. Meskipun Archimedes adalah kepala keluarga masa depan, dia tidak mampu menyinggung orang seperti Anders. Perbedaan mereka tidak hanya dalam status. Kedua belah pihak juga memiliki perbedaan jauh dalam hal bakat. Meskipun Anders lebih tua dari Archimedes, usianya tidak jauh lebih tua. Namun, kekuatannya jauh lebih tinggi. Nona Felowes mulai menawar. Anda tidak perlu memperkenalkannya lagi. Kami telah melihat kekuatan palu itu. Itu jelas merupakan senjata Soulbound berkualitas tinggi. Ya, mulai menawar. Aku sudah menunggu begitu lama dan aku sudah menunggu sesuatu yang aku suka. Aku harus membeli palu itu bahkan jika aku bangkrut. Menyerah saja. Anda ingin membeli Hammer of Thunder dengan koin-koinmu yang sedikit itu. Berhentilah bermimpi. Tidakkah kau melihat bahwa Master Archimedes masih di sini? Siapa yang akan menang melawannya? Kurasa kita harus berhenti menyia-nyiakan usaha kita dan membiarkan Master Archimedes melakukannya. Orang yang mengatakan ini sedang menjilat pantat Archimedes. Pada saat yang sama, dia menyalahkan Treasure Trove karena mengundang pewaris pertama ini. Sejujurnya, dia salah paham tentang Treasure Trove. Bagaimana keluarga Felowes akan mengundangnya? Mereka mengundang orang yang bertanggung jawab atas Splendor di West End. Lagi pula, mereka berada di area yang sama, jadi ini bentuk kesopanan. Namun, Archimedes ada di sini secara kebetulan. Bab 1730. Valerio juga menghadapi sakit kepala. Dia tidak bisa mengusir Archimedes, jadi dia hanya bisa menelan keluhannya.
Ya, Master Archimedes adalah tuan muda tertua di Splendor, siapa di tempat ini yang lebih kaya darinya? Karena dia tertarik, jangan menawar. Alba tidak tahu bagaimana menjawab orang-orang itu. Dia yakin kakek Val sedang menonton ini dalam kegelapan. Karena dia tidak menampakkan diri, itu berarti dia setuju dengan ini. Karena itu, Alba menutup telinga dan mulai menawar. Semuanya, kita akan mulai menawar sekarang. Senjata Soulbound tingkat menengah Hammer of Thunder. Harga dasarnya adalah 50 miliar dolar bintang. Kenaikan harga antar penawaran tidak boleh kurang dari 1 miliar dolar bintang. Setelah Alba mengatakan itu, sebuah suara berkata, 500 miliar. Orang itu adalah Archimedes. Begitu dia menyebutkan harganya, dia langsung menaikkan harga pokok 10 kali lipat, tanpa memberi kesempatan sedikit pun kepada orang lain. Pada saat yang sama, ia menunjukkan tekadnya untuk mendapatkan palu. Setelah Archimedes mengatakan itu, dia berdiri dan berbalik. Dia berkata kepada semua orang, "Halo, namaku Archimedes Lightfoot. Aku sangat menyukai palu ini, jadi tolong pertimbangkan perasaanku dan biarkan aku memilikinya. Aku berjanji aku hanya menginginkan ini dan aku tidak akan melawan kalian semua untuk hal lain. Bagaimana menurutmu?" Kemegahan memang syarat. Namun, Archimedes bukanlah orang bodoh. Ia tetap berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menghabiskan terlalu banyak uang. Tujuan seorang pengusaha adalah menggunakan biaya paling rendah untuk memperoleh keuntungan terbesar. Setelah Archimedes mengatakan itu, dia berbalik dan duduk sebelum siapapun bisa mengatakan apapun. Dia tampaknya meminta izin semua orang, tetapi itu merupakan ancaman yang terang-terangan. Dia hanya tidak mengatakannya keras-keras. Siapapun yang berani melawan dia demi palu itu akan menjadi musuhnya. Di atas panggung, Alba sangat marah saat melihat Archimedes yang sangat arogan. Jika dia melelang Hammer of Thunder secara normal, pasti nilainya lebih dari 500 miliar. Dia melihat ke sudut. Valerio menggelengkan kepala padanya, mengisyaratkan padanya untuk menutup mata dan melanjutkan pelelangan. Alba tidak punya pilihan lain. Ia hanya bisa menarik napas 2 kali untuk menenangkan diri. Kata-kata Archimedes berhasil. Meskipun tidak menyukai perilakunya, tidak seorang pun berani menentang dan tidak setuju. Bagaimanapun, mereka tahu siapa dia dan tidak seorang pun mampu menyinggung perasaannya. Waktu berlalu dengan lambat. Alba berharap seseorang akan berdiri dan meredam semangat Archimedes. Namun, setelah sekian lama, tidak seorang pun berani mengatakan apapun. Alba melihat sekelilingnya, tetapi dia tidak melihat David. Apakah David tidak menyukai palu petir? Atau apakah dia pikir dia tidak perlu menyinggung keluarga Lightfoot demi senjata jiwa tingkat menengah? Sesungguhnya, seseorang sekuat Daud tidak akan mencari masalah dengan sengaja. Nona Velowes, karena tidak ada yang menawar, maka umumkan pemenangnya sekarang. Aku tidak sabar untuk mencoba kekuatannya. Aku yakin kekuatanku akan meningkat pesat dengan palu petir. Hahaha, Archimedes terkekeh. Masih ada waktu. Kenapa kamu begitu khawatir? Tanya Alba tanpa ekspresi. Bukankah sudah jelas? Tanyakan saja pada mereka, siapa di antara kalian yang berani menawar melawanku? Alba mengabaikan Archimedes. Dia melihat ke yang lain dan berkata, Hammer of Thunder, senjata Soulbound tingkat menengah, dijual seharga 500 miliar dolar bintang. Apakah tidak ada yang mau menawar lebih tinggi? Aku akan hitung sampai 3. Jika tidak ada yang mau, akan dijual seharga 500 miliar. 3, 2, saat Alba hendak mengatakan, 1, sebuah suara berkata, 600 miliar.